Halo, perkenalkan saya Putu Eka Damayanti dengan NIM 18130411031 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jumlah leukosit dan eritrosit. Yang pertama yaitu fungsi larutan Hem dan Tuk pada percobaan adalah larutan Hem merupakan larutan yang digunakan dalam metode perhitungan eritrosit atau sel darah merah. Hem digunakan untuk mengencerkan darah dan biasanya digunakan dalam praktikum sel darah. Yang kedua, larutan Truk merupakan bahan pemeriksaan leukosit manual dengan komposisi gentian violet, asam asetat glasial, aquades. Asam asetat glasial pada larutan Truk berfungsi melisiskan eritrosit dan mempunyai kandungan asam dengan pH 2,4. Reagen Truk memiliki komposisi asam asetat glasial, gentian violet, dan aquades. Reagen tersebut berperan untuk melisiskan sel selain leukosit dan mewarnai sel yang tidak dilisiskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seseorang yaitu faktor usia. Semakin bertambahnya usia seseorang akan mempengaruhi produktivitas seseorang, sehingga akan mempengaruhi jumlah eritrosit dalam tubuh. Yang kedua, jenis kelamin. Pada laki-laki normal, jumlah konsentrasi eritrosit mencapai 5,1 sampai 5,8 juta per mililiter kubik darah. Pada wanita normal, jumlah konsentrasi eritrosit mencapai 4,3 sampai 5,8 juta per mililiter kubik darah. Sedangkan pada jumlah leukosit pada laki-laki dan perempuan normal, leukosit di dalam darah jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit dengan rasio 1:700. Di dalam darah normal, jumlah leukosit rata-rata 4.000 sampai 11.000 sel per cc. Yang ketiga, nutrisi. Semakin banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan yang dimasukkan produksi eritrosit semakin banyak untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh sel dalam tubuh. Asupan zat gizi tertentu dapat meningkatkan produktivitas eritrosit yaitu protein dan vitamin B12. Yang keempat yaitu kondisi. Seseorang mengalami kelainan produksi eritrosit sehingga mempengaruhi jumlah atau bentuk eritrosit dan adanya luka dapat mengurangi jumlah eritrosit dalam tubuh. Yang kelima, faktor lingkungan. Orang yang tinggal di dataran tinggi cenderung memiliki jumlah eritrosit dan leukosit lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah. Yang keenam yaitu aktivitas. Semakin banyak aktivitas, semakin banyak oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme sel agar menghasilkan energi sehingga tubuh akan meningkatkan produksi eritrosit. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Faktor nutrisi memiliki peran yang paling besar dalam proses pembentukan sel darah merah dan putih. Apabila terjadinya gangguan dalam penyerapan nutrisi, maka dalam mempengaruhi proses pembentukan sel darah, sehingga dapat mempengaruhi jumlah sel darah yang mengakibatkan dapat terjadinya anemia dan leukopenia. Faktor suhu seperti manusia yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan memiliki jumlah eritrosit lebih banyak dibandingkan dengan manusia yang tinggal di dataran rendah. Hal ini karena kadar oksigen di pegunungan lebih sedikit. Jadi semakin tinggi lokasi suatu tempat, kadar oksigen juga semakin rendah, sehingga dibutuhkan hemoglobin yang lebih banyak untuk mengikat oksigen. Apabila hemoglobin tidak tercukupi, maka akan menyimpulkan penyakit seperti anemia. Faktor jenis kelamin, pria lebih banyak daripada wanita. Selain itu, pada wanita lebih rentan mengalami anemia. Hal ini dikarenakan adanya siklus menstruasi yang tidak menentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang suatu kesalahan yang kemungkinan timbul dalam perhitungan sel darah dengan cara di atas, yaitu dapat disebabkan oleh 3 hal, yakni teknis, sampling, dan peralatan. Yang pertama yaitu kesalahan teknis, adanya gelembung saat mengambil darah atau larutan, pengenceran sehingga dapat mempengaruhi volume pengenceran, penyedotan yang terlalu kuat sehingga volume darah yang diambil tidak sesuai dengan skala yang ditentukan, pengocokan yang kurang homogen menyebabkan sel darah akan sulit diamati karena bertumpu atau tidak ada. Karena yang masuk pada hematocitometer adalah larutan pengencernya.
Yang kedua yaitu kesalahan peralatan. Kesalahan peralatan dapat dikarenakan mikroskop yang memiliki fokus kurang tepat sehingga sel darah sulit diamati, pipet Thoma yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga sulit digunakan dalam penyedotan darah, dan larutan pengencerannya. Yang terakhir yaitu kesalahan sampling. Kesalahan sampling antara lain pada jari terdapat alkohol yang belum kering sehingga membuat darah yang keluar cepat beku. Terdapat air pada pipet Thoma yang baru dibersihkan. Sekian dari materi yang saya jelaskan tadi tentang jumlah leukosit dan eritrosit. Saya ucapkan terima kasih.